لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wal Islam, azani Allah iyakum, jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian surah An-Nisa ya, ayat ke-13 dan 14 insyaallah. Sebagaimana biasa, kita terlebih dahulu untuk mengawali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semuanya, memberikan kemudahan untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Allah bimbing kepada kita semuanya agar bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perhatikan. Tilka hududullah. Sama-sama. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. ومن
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Sekali lagi kita ulang dari tilka, dari awal. 1, 2, 3. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Silakan Kang Adul. Ayatan bi ayatan. Satu ayatan. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. بارك الله فيك أستاذ. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله فيك. ومن يطع الله ورسوله ومن yudkhilhu dari situ. Barakallahu fiikum Sabir. Yudkhil. Barakallahu fiikum Sabir.
تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Barakallahu fiik Ustaz. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Barakallahu Ustaz. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار Yudkhilhu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا khal يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Barakallahu fiik Ustaz. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Barakallahu fiik Ustaz. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Barakallahu Ustaz. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Barakallahu Ustaz. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Barakallahu Ustaz. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Barakallahu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar yudkhilhu jannatin Jannatin, nah ini panjang. Yudkhilhu Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barakallah. Sadaqallahul azim. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar.
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu sesi ya, yakni tahsinul qiraah, memperbaiki qiraah. Qiraah itu bacaan ya, bacaan kita. Yang ini bagian dari interaksi dengan Al-Qur'an, yakni senantiasa memperbaiki kualitas qiraah itu bacaan ya. Karena Quran tidak dibaca seperti kita membaca bahasa Arab yang lainnya, tapi ada standar ya yang harus dipenuhi dari sisi tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya ya, yang ini tidak main-main ya. Makanya janji yang Rasulullah sampaikan kepada kita, satu huruf berapa pahala? 10 kebaikan. Jangan bosan-bosan kita mendengarkan hadis ini untuk memberikan dorongan motivasi kepada kita. Setiap huruf 10 kebaikan yang Rasulullah janjikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekayaan kita yang tidak pernah rugi, yang akan mewarnai kehidupan kita nanti di akhirat. Kita jangan salah faham bahwa kehidupan itu di dunia ini saja, sehingga kalau kita salah faham kehidupan itu hanya di dunia ini saja, maka kita akan bersusah payah hanya ngumpulin ya yang kita makan dan kita tempati ya, sandang, papan dan pangan saja ya. Apakah itu salah? Tidak salah. Kita memiliki sandang, papan dan pangan, bahkan harus. Tapi semua itu jangan kemudian melupakan kita ya, orientasi hidup yang sebenarnya. Ini saya perlu ingatkan kembali supaya terus kita termotivasi. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Rasulullah mewariskan kepada umatnya itu bukan dengan dinar dan dirham, akan tetapi Rasulullah mewariskan ilmu. Ya, dengan ilmu kita akan terarah ya, langkah-langkah kita menjadi terang benderang ya, terarah ya, tidak melenceng ya, dan akan semakin mudah. Jadi ilmu itu memudahkan kita, bukan menyulitkan ya. Jadi jangan salah orientasi. Maka jadikan dunia ini sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Mazra' ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadikan semuanya ini kendaraan kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh harta, dunia, jabatan, tapi tundukkan dunia, harta, jabatan itu. Untuk apa? Untuk kita tundukkan, kita arahkan, kita gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu saya ingatkan kembali ya. Karena banyak orang yang salah faham ya. Jadi hidup dari mulai bangun sampai tidur, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi itu hanya makan ya, minum, berak, makan, minum, berak, makan, minum, berak. Nah, lalu apa bedanya dengan binatang, dengan kambing, dengan sapi dan seterusnya? Nggak ada bedanya. Sapi juga bisa, kalau hanya makan, minum, berak itu bisa sapi, nggak usah manusia ya. Nah, manusia ini memang makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka kesempurnaan itu harus kita sikapi dengan perilaku yang istimewa, yang sempurna juga. Baik, lanjut ya. Jadi ayat ini sebagai
kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya, ya. Kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita kemarin sudah lewati tentang bagaimana Allah mengingatkan kita dari mulai ayat pertama, bahkan Allah awali dengan redaksi panggilan ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah. Ya. Seruan Allah SWT agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajarkan dalam ayat-ayat sebelumnya juga mengenai bagaimana bersikap terhadap anak yatim, mengelola harta anak yatim tidak boleh sembarangan. Kemudian bagaimana Al-Quran juga membicarakan tentang bab munakahah. Bab apa? Munakahah nih nikah, ya. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah bab bagaimana cara membagi harta. Disebut apa? Mawaris atau faraid. Ya, faraid. Ini ilmu yang tidak boleh diabaikan. Kalau kita belum sempat mondok atau pesantren dulu, ya kita harus mengejar ya di forum-forum kajian taklim seperti ini. Jangan sampai kita sok tidak tahu gitu ya, atau sok apa itu? Kalau sok tahu berarti kita enggan untuk mencari tahu. Jangan sampai itu. Khawatir nanti kita celaka ya, karena nggak tahu bagaimana caranya. Nah, ayat ini kembali mengingatkan, ya. Makanya Allah sampaikan watilka hududullah, itulah batas-batas hukum Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang hukum waris, hukum bagaimana mengelola harta anak yatim, yang kedua-duanya ini ya menjadi pemandangan yang mengitari kehidupan kita setiap hari. Betul apa salah? Iya, ya tentang waris, ya tentang harta tinggalan, tentang bagaimana bersikap terhadap anak yatim, bahkan bagaimana mengelola harta anak yatim sehingga harta tersebut ya menjadi bekal anak yatim itu untuk memperoleh kehidupan yang layak setelah dewasa. Nah, kemudian juga bab nikah, batasan bagaimana seorang laki-laki dibatasi oleh Allah memiliki istri 1, 2, 3 dan 4. Bukan dan ya, sampai 4 ya. Kalau 1, 2, 3 dan 4 nanti 3 ditambah 4 jadinya. Jadi berapa? Jadi 7. Masya Allah ya. Nah, maka oleh Allah watilka hududullah, tilkal ahkam al-madhkurah ya. Tilkal ahkamul madhkurah syara'iullah allati haddaha li ibadihi liya'malu biha ya wala ya'tadduha. Itulah hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya, tadi sudah disebutkan. Itu adalah syariat Allah. Jadi syariat Allah, ketentuan Allah. Ya, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Allati haddaha li ibadi. Ya. Jadi hukum-hukum tersebut, syariat tersebut ya yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Agar apa? Liya'malu biha, agar hambanya itu mau mengamalkannya. Mengamalkan wala ya'tadduha dan tidak meninggalkan ya atau melampaui batasnya ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mentaati Allah titik, tidak ternyata. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita itu tidak perlu mengimani sunnah, hanya Quran saja. Bahkan di Indonesia dulu pernah jadi tren itu ya, ingkaris sunnah, ingkarus sunnah, golongan yang mengingkari sunnah. Ada itu sampai sekarang juga masih ada itu kelompok-kelompok itu. Jadi dia hanya mengimani Quran saja. Ya.
Naudzubillah min dzalik ya, itu orang nggak paham, sama sekali nggak paham dia. Padahal banyak ayat Quran bertebaran bahwa nama Allah itu ya, kemudian disebutkan juga nama setelahnya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini salah satu ayatnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Karena dalam mentaati Allah itu caranya bagaimana, kan begitu? Perlu media, perlu contoh, ya misalnya sholat, tata caranya bagaimana sholat itu? Enggak, tata cara sholat di Al-Quran ada enggak? Enggak ada tata caranya. Secara global disebutkan, ya, dirikanlah sholat, dirikanlah zakat, tapi tata caranya bagaimana? Nah itulah pentingnya kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak mungkin kalau orang itu hanya membaca saja kemudian nggak mengaitkan dengan contoh yang Rasulullah sampaikan. Ya. Allah perintahkan sholat, Rasulullah sebagai contohnya, ya, supaya betul-betul bisa mempraktekkan tata cara ibadah itu. Ya, insyaallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengatakan ya, kalian mencintai Allah ya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu merasa cinta kepada Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti aku. Jadi tata caranya Rasulullah mempraktekkan ibadah seperti apa. Itulah yang kemudian menjadi dasar hukum Islam. Dasarnya Quran dan sunnah. Nah, sunnah itu apa sih? Sunnah itu adalah ucapan, perilaku dan takrir atau ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulan wa fi'lan wa takriron, ya, bisa juga dengan ucapan Rasulullah atau Rasulullah nggak mengucapkan tapi Rasulullah melakukan sesuatu, itu menjadi hadis. Atau ada seorang sahabat yang melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak melakukan, kemudian Rasulullah membenarkan, menetapkan bahwa itu dibenarkan oleh Rasulullah, itu juga hadis, karena Rasulullah sudah menetapkan, ya, menetapkan tentang perilaku seorang sahabat yang kemudian disahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi kita ini sebenarnya harus bersyukur dengan adanya, karena kita jadi tahu. Makanya Quran menjamin bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah, terus uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Terus. Itu Rasulullah menjadi suri tauladan yang sempurna, dicontoh, ya, contoh oleh kita. Maka di sini wa may yuti'illaha wa rasulah. Ya, karena menjadi contoh bagi manusia itu juga harus manusia. Ya. Jadi yang mencontohkan kalau misalnya malaikat, ya kita nggak nyambung karena jenisnya berbeda, dimensinya beda. Maka yang menjadi contoh dalam kehidupan nyata itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah seorang suri tauladan yang memang sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ya, gitu ya. Misalnya hak asasi tentang nikah, Rasulullah juga nikah. Rasulullah juga punya keturunan. Bahkan nikah itu menjadi sunnah, ya. Menjadi sunnah Rasul, kalau dijalankan itu mendapatkan pahala, ya. Mungkin ada sebagian aturan agama lain itu malah justru dilarang nikah itu, kalau ingin menjadi orang yang suci itu dilarang menikah. Tapi Islam justru kalau ingin menyempurnakan agamanya malah disuruh nikah. Itulah hebatnya. Jadi agama yang sangat manusiawi dan sesuai dengan fitrah kebutuhan manusia. Subhanallah. Ya.
Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, taat menjalankan perintah dan taat juga untuk tidak menabrak larangannya, itu juga taat kan? Taat, itu taat, taati. Jadi meninggalkan larangannya dan melaksanakan segala perintahnya itu disebut ketaatan. Jadi taat, ya, jadi taat. Tidak tebang pilih, tidak milih-milih. Ya, nanti yang sesuai dengan seleranya dilaksanakan, kalau enggak ya tinggalin aja, itu belum taat namanya, itu masih milih. Yang namanya taat itu ya enggak pakai tapi gitu ya. Tapi kalau masih pakai tapi, wah itu masih bahaya. Saya sih sebenarnya pengen infak setiap pagi, tapi gitu. Jadi infak enggak? Kalau ada tapi, agak jadi enggak taat namanya itu. Itu setengah-setengah. Baru harapan-harapan saja. Saya sih pengen menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tapi masih ada tapinya. Saya sih ingin berbakti kepada kedua orang tua saya, tapi jadi hilang semuanya. Kalau tape enak ya? Kalau tape rasanya apa tape? Manis apa pahit? Manis. Kalau e-nya diganti i jadi pahit. Tapi jadi semuanya tapi. Itu tidak taat namanya. Ya. Misalnya kita disuruh orang tua kita, ya. Iya sih tapi, nah misalnya masih ada tapinya. Tapi saya lagi nggak enak badan misalnya, ya itu belum taat. Apalagi mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Orang yang ya memiliki ketaatan ya kepada Allah dan Rasulnya akan dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, di bawah gedung-gedung surga itu al-anhar, sungai-sungai. Nah, ini menggambarkan fasilitas yang mewah, ya, villa yang indah, ya, menawan, kemudian disempurnakan dengan air yang mengalir di kanan kiri di bawahnya. Senang nggak kira-kira? Senang nggak kira? Senang lah. Orang-orang Jakarta itu yang pada punya villa di puncak, ya, kalau sudah penat, ya, kalau sudah pusing, kalau sudah bosan, ya, melihat gedung-gedung pencakar langit di Jakarta itu yang isinya gedung doang itu, ya. Depok juga sudah mulai itu, Margonda lihat itu sekarang, ya, wah sudah luar biasa, sudah berbondong-bondong orang ke Depok untuk mendirikan gedung-gedung tinggi. Yaitu nanti akan membuat suasana bukan menjadi indah tapi malah memusingkan nanti, ya. Itu maka harus dikendalikan itu sebenarnya, jangan jor-joran, ya. Nah biasanya seperti itu akan mencari tempat-tempat yang sejuk, ya, yang banyak pepohonan, yang kemudian ada air yang masih jernih yang bisa mengalir, ya. Maka Allah menggunakan seperti itu karena manusia itu ya semuanya akan memiliki ketertarikan untuk mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah tentu saja surga yang dijanjikan oleh Allah yang sebenarnya ya bukan hanya sekedar seperti villa di puncak, sama sekali tidak, nggak ada apa-apanya, ya. Itu contoh-contoh untuk memudahkan kita dalam memahami informasi yang Allah sampaikan, ya, itu, ya. Jadi semua orang juga suka memiliki rumah atau gedung yang mewah kemudian disertai dengan lingkungan yang indah, asri, kemudian di situ banyak air yang mengalir, airnya nggak butek, ya, airnya jernih mengalir, bahkan kolamnya itu terdiri dari kolam madu, kolam susu. Ada lagunya kan? Ada lagunya, ya. Jadi kolam susu, kolam madu. Nah itu kalau kita sebagai seorang mukmin bukan hanya sekedar dinyanyikan, nanti akan dapat betul-betul, ya. Nah, ya makanya lakukan ibadah yang sebaik-baiknya karena Allah janjikan dapat itu, ya.
mayyuti amrallah fima hakama wa amara rasulahu fima bayyana. Ya. Jadi siapa yang mentaati perintah Allah, ya, itu sesuatu yang Allah tetapkan, ya, dan perintahkan, ya, wa amara rasulahu, dan yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, fima bayyana, jadi apa yang dijelaskan, ya, oleh Rasul. Yudkhilhu jannatin na'im, Allah akan masukkan seseorang itu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, allati tajri min tahti asjariha wa abniyatiha al-anhar. Itu ada titiknya, salah itu ya, kalau yang bawa kitab ada titiknya itu, al-anhar bukan al-anhas, ya, salah titik. Jadi Allah akan masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Salah satu pemandangan yang membuat orang menjadi nikmat tatkala melihatnya itu adalah di surga tersebut ada air yang mengalir, ya, di bawahnya, ya, min tahti asjariha, di bawah pepohonan-pepohonannya. Sudah ada pohon rindang yang indah, kemudian masih ditambahkan juga air yang mengalir jernih di situ. Subhanallah. Ya, kalau kita bicara surga ini, kita jangan terbersit sedikit pun di dalam otak kita, dalam pikiran kita, wah itu hanya ilustrasi, hanya khayalan. Jangan, bahaya, nggak boleh. Kita harus meyakini bahwa ini informasi memang betul-betul akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang mentaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, bukan imajinasi, bukan fiksi, bukan apa. Ya memang ini betul-betul nyata nanti. Cuman memang definisi surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kepala kita, telinga kita, dan terbersit di dalam pikiran atau hati kita. Saking begitu istimewanya gitu. Nah, makanya di sini kita dituntut untuk percaya. Dan termasuk salah satu keimanan, ya, adalah yu'minu nabil ghaib, mengimani sesuatu yang ghaib. Yang ghaib yang enggak nampak, yang enggak kasat mata. Dan yang enggak nampak, yang enggak kasat mata itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Jadi kita itu jangan tertipu oleh pemandangan yang saya bisa kita lihat. Ya. Kita pernah lihat itu enggak? Watt listrik. Siapa yang pernah melihat? Ada enggak itu? Ada enggak wattnya itu? Wattnya itu ada enggak? Itu kan hitungan itu kan, hitungan listrik namanya watt kan. Berapa watt itu ada enggak? Ada kan, tapi pernah lihat enggak kita wattnya itu? Enggak pernah. Dahsyat enggak? Karena ada wattnya kita bisa seperti ini. Lebih dahsyat dari apa yang kita lihat ini. Ini kan hanya akibat saja. Itu loh, orang kadang gergetan saja kita sama orang yang enggak percaya sama Tuhan, sama yang kebangetan itu loh. Ya, jadi sesuatu yang enggak nampak itu terus dianggapnya enggak ada gitu. Ya, jadi yang enggak kelihatan itu luar biasa. Seperti roh misalnya. Siapa yang pernah melihat roh? Pernah Ustaz melihat di film itu? Kalau film orang siksa kubur atau apa itu biasanya kan. Dulu pernah ada tuh film-film apa itu ya? Film apa itu? Film religi katanya gitu ya. Yang melihat orang meninggal seolah-olah gambar kayak bayangan terus keluar dari badan. Ya enggak seperti itu tuh, enggak ada seperti apa itu kitabnya, enggak ada. Itu hanya ilustrasi saja, enggak seperti itu. Ya, enggak ada orang yang melihat. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Maka sampai hari ini enggak ada orang yang mampu mendefinisikan roh itu seperti apa. Karena Quran sudah mengatakan bahwa roh itu urusan Allah. Ya. Orang-orang akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh, tentang roh. Qul, katakanlah ar-ruh min amri rabbi. Jawab saja bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Dijelaskan kayak apapun enggak bakalan mampu manusia mendefinisikan, mentakrif masalah roh, enggak mampu. Itulah yang saya bilang bahwa yang enggak kasat mata, enggak kelihatan itu lebih
dahsyat daripada yang ada. Makanya orang mukmin itu ya dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani apa? Sesuatu yang ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Ya kalau kita sudah ngaku sebagai seorang muslim, orang mukmin, yuk harus, kalau kita nggak iman itu berarti batal iman kita. Ya, termasuk yang ghaib, ya, itu alam barzah, ya, mengimani malaikat, ya, mengimani nanti hari kiamat, ya, termasuk roh itu dahsyat, ya. Jadi jasad kita ini nanti akan hancur, dimakan tanah. Yang nggak hancur apa? Ruh. Kok bisa hancur itu? Insya Allah. Nah makanya nggak ada profesor manapun yang mampu mendefinisikan ruh secara pasti, nggak ada. Paling hanya rekan-rekan saja, nggak ada. Karena Quran sudah mengatakan kulir ruhu min amri Rabbi, sebagaimana definisi tentang kiamat. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Ya, akan bertanya juga, ya, orang-orang itu kepada engkau tentang as-sa'ah. Ya. Ya, jawablah bahwa kiamat itu urusan Allah. Maka manusia tidak punya hak untuk menentukan kapan kiamatnya. Pada beberapa tahun yang lalu, ya, heboh dunia karena tahun 2012 akan terjadi kiamat menurut hitungan kalender suku Maya. Tapi nyatanya sampai hari ini dunia masih. Berarti mereka bohong. Nah kalau orang Islam itu nggak bisa dibohongi karena sudah punya panduan yang jelas. Iya. Mungkin orang yang non Muslim atau yang memang nggak punya keimanan masih bisa terombang-ambing itu. Bahkan pada saat itu ada beberapa orang yang bikin bunker, bikin rumah di bawah tanah untuk menangkal hari kiamat. Nggak cerdas akalnya itu. Hamkun itu dungu. Nah kalau misalnya kiamat hancur itu bunkernya hancur nggak? Ya hancur gitu loh. Saya waktu membaca Quran waktu itu masih Quran 2012, ya. Handphone juga belum. Ini orang kok gobloknya kuadrat ini, ya. Murakkab, jahil murakkab. Dan kok kiamat dunia hancur semua, jangankan bunker. Gunung aja hancur kok bikin bunker untuk menangkal hari. Ya itulah orang itu kalau sudah nggak dibimbing keimanan, ya kayak itu gambarannya. Ya terombang-ambing. Tapi bagi kita nggak percaya. Karena Quran nggak mengatakan seperti itu ada gampang sekali. Jadi beruntunglah bagi orang-orang beriman. Jadi kita singkat sedikit, ya. Sudah adzan. Ya, khalidina fiha makithina fiha abadan wa dzalikal fawzul adzim, ya, mereka akan kekal, makithina akan tetap tinggal, ya, di dalam surga itu abadan selama-lamanya. Jadi ada dua, ya, ada pendekatan jamak sama mufrad, ya. Kalau yang di surga itu khalidina pakai redaksi jamak, ya, khalidina mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang agung, al-falahul azim, ya, keberuntungan, kemenangan yang agung. Sebaliknya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Masyaallah, ya, lengkap sekali. Allah itu memberikan kabar gembira juga, ya, memberikan juga ancaman kepada orang-orang yang durhaka. Barang siapa ya'sillaha, yang mendurhakai Allah, wa rasulahu, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas-batas hukumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, ya, niscaya Allah akan memaksa mereka untuk masuk ke dalam neraka. Jadi yudkhilhu naran itu dipaksa dia masuk neraka. Karena manusia kalau nggak dipaksa itu, kalau bisa dia akan menghindar, kan, maka harus dipaksa, mengutus malaikatnya untuk menyeret mereka. Khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Ini membuktikan bahwa man itu mustarak, ya, man itu bisa jamak, bisa mufrad, ya, kata-kata man itu, ya, barang siapa, ya.
mayutiillah tadi juga ini mayasillah. Allah akan sediakan ya, yaj'aluhu mukhalladan fi nari jahannam ya. Allah akan dikekalkan di neraka jahanam, la yakhruju minha abadan, mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari jahanam itu ya. Itu maknanya walahu adzabun muhin, baginya adzabun ya, hukuman siksa muhinun yang menghinakan, walahu adzabun syadidun ma'al ihanati wal idlali wal adabi wan nikal ya. Jadi adab yang sangat dahsyat ya, yang sangat menyakitkan dan kehinaan, kerendahan ya bagi mereka, yaitu orang-orang yang durhaka, mendurhakai Allah dan Rasulnya dan senantiasa melanggar batas-batas hukum dan ketetapannya ya. Subhanallah, ini kesimpulan dari ayat-ayat kemarin yang sudah kita pelajari. Hukum Allah, ketentuan Allah jangan dilanggar ya. Mastata'tum, kita lakukan ketaatan itu semampu-mampu kita, untuk melaksanakan perintah itu semampu kita ya. Untuk meninggalkan larangan Allah harus dengan apa? Dengan upaya yang ekstra ya. Karena lebih sulit meninggalkan larangan daripada melaksanakan kewajiban ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk mengkaji dua ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna, yang manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.